Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Im Aisyah dari SMA Negeri 1 Pangalengan. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang keunggulan sistem informasi geografi dibandingkan dengan peta biasa. Seperti dapat terlihat dari gambar di bawah ini. Satu, kekurangan. Dilihat peta dulu. Kekurangan daripada peta, satu, bahan tidak stabil. Sedangkan sistem informasi geografis itu kekurangannya biaya tinggi serta pemeliharaannya harus terus-menerus. Yang kedua, peta kekurangannya biaya tinggi untuk waktu mengupdate-nya atau updating. Sedangkan sistem informasi geografis biaya tinggi untuk data awal. Selebihnya tidak perlu mengeluarkan biaya seperti peta biasa. Yang ketiga, kekurangan daripada peta, formatnya ruwet. Sedangkan sistem informasi geografis perlu keahlian khusus. Yang keempat, memakan tempat penyimpanan untuk peta. Sedangkan SIG, kontabilitas datanya yang sulit. Sedangkan untuk penyimpanan hanya di dalam komputer. Yang kelima, susah untuk memperbaharui. Untuk peta biasa agak susah karena harus memerlukan pengulangan penggambaran kembali. Sedangkan untuk SIG, output hard copy dalam skala peta cukup mahal. Itulah kekurangan baik peta maupun SIG. Sedangkan kelebihannya, kelebihan daripada peta, satu, mudah untuk dibawa. Dua, mudah untuk dipakai. Tiga, bentuknya standar. Yang keempat, umum. Yang kelima, teknologinya biasa. Sedangkan untuk kelebihan daripada sistem penginderaan jauh, satu, sangat efisien untuk lapisan peta yang baik. Yang kedua, cepat untuk cek update. Yang ketiga, pemeliharaan data per unitnya murah. Dan yang keempat, data atribut dan peta mudah dimanipulasi dengan mudah. Yang kelima, interaktif antara peta dan komputer. Itulah keunggulan dan kelemahan atau kekurangan dan kelebihan daripada SIG dengan peta. Kemudian aplikasi sistem informasi geografi. Yang pertama, dalam bidang bisnis. Lokasi bisnis baru yang paling potensial. Ini bisa dilihat langsung tanpa harus ke lapangan. Yang kedua, di bidang transportasi. Lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan data SIG, lokasi rawan kecelakaan lalu lintas ini sangat mudah sekali dilihat dan diaplikasikan. Misalnya suatu daerah yang rawan kecelakaan berarti dengan menggunakan rambu-rambu dan lain sebagainya. Di bidang politik, yang ketiga, misalnya untuk pemilu atau pilkada ada penghitungan cepat, misalnya sebagai contoh, tidak seperti dulu. Kalau dulu penghitungan itu lama, sekarang sangat cepat dan mudah. Di bidang perbankan dan keuangan, misalnya lokasi mesin ATM, ini sangat mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang berikutnya, periklanan. Mencari lokasi papan iklan yang paling strategis. Ini sangat mudah sekali. SIG bisa mengaplikasikan di mana kira-kira mencari lokasi untuk memasang papan iklan. Kemudian di bidang perencanaan pemukiman transmigrasi, misalnya di suatu wilayah di mana kira-kira pemukiman transmigrasi harus didirikan, atau mungkin
Dalam bidang perencanaan juga misalnya perumahan, membuat perumahan ini sangat mudah sekali dengan melihat aplikasi SIG. Yang berikutnya adalah bidang pariwisata, yaitu digunakan sebagai analisis potensi untuk pariwisata, di mana kira-kira daerah pariwisata yang aman nyaman untuk dibangun. Kemudian di bidang lingkungan, menentukan lokasi rawan bencana. Kira-kira lokasi mana yang misalnya harus dihindari dari pemukiman, atau mungkin harus dibangun pemukiman yang aman, yang nyaman, yang jauh daripada rawan bencana dan lain-lain. Itulah mungkin aplikasi SIG untuk berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Demikianlah video permasalahan kali ini. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.